Halo semua, selamat datang di video pengenalan virtual machine. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara, jurusan Mobile Application and Technology, dengan grup nomor 6 mata kuliah Operating System. Di sini ada Nixon, William, dan saya sendiri Billy. Virtual machine, atau yang bisa disingkat dengan VM, adalah perangkat lunak untuk menjalankan program OS tanpa memerlukan komputer fisik tambahan. Sejarahnya, VM digunakan untuk virtualisasi server yang memungkinkan grup IT untuk menghemat sumber daya mereka sekaligus meningkatkan efisiensi. Selain itu, VM bisa digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang dianggap terlalu beresiko jika dilakukan di lingkungan host, seperti mengakses data yang terinfeksi virus atau melakukan pengujian sistem operasi. Hal ini untuk menghindari host agar tidak terinfeksi saat mengakses data-data tersebut. Sebaliknya, karena VM juga terpisah dari sistem lainnya, perangkat lunak yang ada dalam mesin virtual tidak dapat dirusak oleh komputer host. Kalau dilihat oleh host, VM bekerja sama seperti aplikasi lainnya, yang artinya berjalan sebagai proses window di OS ori mesin tersebut. Dengan segala keuntungan tersebut, menjalankan VM dapat menjadi tantangan bagi pemula, karena butuh pengetahuan teknis dan konfigurasi untuk menjalankan VM. Konfigurasi seperti sumber daya perangkat keras, mengolah penyimpanan, memastikan kompatibilitas dengan host dan guest, dan memahami pengaturan jaringan dapat membebani pengguna. Langkah-langkah ini dapat membingungkan user, terutama bagi yang tidak terbiasa dengan alat-alat virtualisasi seperti VMware. Nah, selain itu, pengguna sering mengalami masalah seperti resource hardware tidak memadai, konflik software, ataupun dokumentasi yang tidak jelas. Maka dari itu, kami datang akan bahas panduan yang jelas dan mudah diakses untuk menyederhanakan rintangan-rintangan teknis dan mengedukasi orang lain supaya bisa menyiapkan dan menggunakan VM dengan mudah. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai konsep virtualisasi, yang dimana pada konsep virtualisasi dapat diperlihatkan tabelnya, yang pada tabel tersebut itu didirikan menjadi adanya host hardware, host operating system, aplikasi virtualisasi, dan beberapa macam OS lainnya. Sebagai contoh, pada konsep virtualisasi, untuk host hardware sendiri itu digunakan bit64, OS-nya itu Windows 10, aplikasi virtualisasinya menggunakan VMware Workstation 17, yang dimana akan dijelaskan pada halaman selanjutnya. Selanjutnya adalah beberapa macam OS. Sebagai contoh, digunakannya Windows XP, Linux, dan OS lainnya. Lalu untuk logo ini, dia itu adalah file ISO, yang dimana biasanya untuk membantu pada proses setup OS-nya pada aplikasi virtual machine. Lalu untuk solusi VM yang akan digunakan adalah VMware Workstation 17. Lalu jadi apa itu VMware? VMware itu ada provider komputasi cloud dan juga teknologi virtualisasi itu didirikan pada tahun 1998. Perusahaan tersebut merevolusikan industri tech IT dengan produk VMware ini, memungkinkan beberapa bisnis untuk optimalkan penggunaan resource, mengurangi harga infrastruktur, dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Solusi VMware tersebut itu menjadi integral pada infrastruktur IT modern, apalagi pada bagian cloud computing, data center, dan application development. Lalu kenapa VMware? VMware tersebut dia menawarkan beberapa macam servisan. Nah, VMware sendiri dia memiliki 3 versi, yaitu Workstation, Fusion, dan vSphere. Workstation sendiri dia dapat menghosting VM melalui pada OS seperti Windows dan Linux. VMware Fusion dia itu dapat menghosting VM melalui OS-nya macOS. Dan terakhir vSphere itu cocok bagi penggunaan usaha dan juga bisnis-bisnis yang berskala besar. Lalu untuk VMware sendiri, dia dapat menjalankan beberapa VM dalam single hosting, dan juga dapat membagikan resource, mensimpulkan manajemen VM, sekuritas dan isolasinya yang cukup kuat, dan
cost efficient. Lalu kenapa bukan VMware? Kenapa nggak VMware? Mungkin untuk VMware sendiri, apalagi buat pertama kali setup, itu bisa dibilang cukup rumit. Karena setup prosesnya tersebut lumayan bingung lah ya. Lalu selanjutnya, fitur-fitur di dalam VMware tersebut itu bisa dibilang susah dipelajari. Apalagi VMware tersebut cukup resource demanding. Jadi seperti diperlukannya storage yang cukup besar, RAM yang mencukupi, dan lain-lainnya. Dan VMware tersebut bisa dibilang bersifat low performance dalam menjalankan VMware dan juga pricey. Selanjutnya akan dijelaskannya video demo, yang dimana OS yang digunakan adalah Windows XP. Jadi pada video kali ini, kami kelompok 6 akan mendemonstrasikan cara penginstalan virtual machine dengan menggunakan software pilihan kami, yaitu VMware Workstation 17 Pro. Nah, sebelum memasuki cara untuk create virtual machine sendiri, butuh beberapa persyaratan. Yaitu yang pertama, untuk mendownload VMware produk itu yaitu VMware. Nah, kami mendownloadnya dari VMware Workstation. Mungkin untuk linknya akan dicantumkan di description di bawah nanti. Jadi bisa langsung diakses saja link ini dan langsung download installer untuk VMware Workstation-nya. Yang kedua, setelah mendownload VMware, perlu ISO image file untuk operating systemnya virtual machine tersebut. Untuk kesempatan kali ini kami menggunakan Windows XP ya untuk purpose dari video ini, karena Windows XP itu size-nya kecil dan gampang untuk di-setup. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kalian mendownload operating system yang lain seperti kali Linux, Windows Server, Windows 10 ataupun operating system yang lainnya. Jadi setelah installer dari VMware ini di-download, langsung install aja, dan harusnya nanti di search-nya itu terlihat VMware Workstation Pro. Jadinya langsung dibuka aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti kita akan dihadapkan dengan di menu di tab home-nya ya, dengan 3 tombol, yaitu Create New Virtual Machine, Open New Virtual Machine, sama Connect to Remote Server. Nah, untuk video kali ini kita akan mendemonstrasikan yang pertama, yaitu Create a New Virtual Machine. Karena kita belum punya virtual machine apa-apa ya. Oke, jadi kita langsung create aja. Di sini akan dibukain wizard ya, virtual machine wizardnya. Untuk yang pertama akan dimintain type of configuration. Untuk yang ini kita akan ikutin yang recommended dari wizardnya aja, yaitu typical. Next. Nah, untuk yang kedua ini dia akan meminta file ISO-nya ya. Untuk file ISO sendiri saya sudah ada, jadi saya langsung aja browse, download. Ini ya ISO file saya, yang belakangnya itu extensionnya ISO belakangnya. Jadi ini yang Windows XP punya, jadi kita open aja. Di bawahnya akan terdeteksi ya, Windows XP Professional Detected. Jadi kita langsung next aja. Dan nama ini kita bisa mengganti nama virtual machine-nya. Misalkan ini saya akan menamainya Windows XP AOL ya misalkan ya. Habis itu untuk location-nya sendiri, ini bakal menjadi location di mana dia akan menaruh virtual machine kita. Untuk itu saya sudah menyediakan folder khusus ya. Saya akan menaruhnya di VM. Oke, jadi next. Jadi untuk yang location ini bisa disesuaikan sama keperluan masing-masing, cuman saya akan taruhnya di download/VM ini. Terus next. Nah, yang selanjutnya akan diminta untuk disk capacity-nya. Jadi kita pengen meluangkan berapa banyak storage untuk VM ini dapat bekerja. Karena dia untuk recommended size-nya Windows XP Professional ini 40 GB. Jadi kita biarkan ini 40 GB ya, sesuai dengan rekomendasinya. Cuman kalau untuk jika ada keperluan tertentu yang mengharuskan kita menambah atau mengurangi, di sini bisa dikurang atau ditambahin. Cuman di sini saya akan ikutin yang recommended-nya aja. Selanjutnya akan ada pilihan untuk store di single file untuk virtual disk-nya ataupun di split into multiple file. Cuman di sini saya akan store as a single file ya. Terus next. Di sini dia bakal ngasih tahu rangkuman sebelum kita diinstal ya. Jadi kita akan mendownload akan create instance of virtual machine yang bernama Windows XP AOL. Location-nya di sini menggunakan workstation 17,5. Terus operating system-nya itu Windows XP Professional. Untuk yang hard disk tadi kita udah alokasi ya 40 GB, tapi untuk yang lain-lain mungkin dia langsung ke settingan bawaan. Mungkin dari sini kita bisa customize hardware. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk dari segi hardware sendiri kita bisa atur jumlah prosesornya,
network adaptornya, controllernya, sound card, display, dan juga memorinya. Jadi kita bisa atur seberapa banyak dia bisa mengakses memori dari host, yaitu pada kasus ini laptop saya, host dari laptop saya sendiri. Cuman untuk sekarang saya akan biarkan setting default ya. Jadi ini saya close aja. Terus ini untuk ini bebas mau dicentang mau enggak, cuma saya centang aja. Jadi setelah mesin ini dibuat langsung dinyalakan ya Windows XP-nya. Coba kita langsung finish aja dan biarkan dia meng-create virtual machine baru. Mungkin ini prosesnya bakal makan waktu yang cukup lama tergantung operating system apa yang sedang digunakan. Ini diminta untuk akses administrator, yes aja. Oke, jadi di sini dia akan melakukan Windows setup ya. Karena saya downloadnya itu Windows XP, jadinya Windows setupnya seperti ini. Oke, sekarang muncul kepada Windows ini ya, dari Windows XP Professional yang pertama, yaitu kita harus men-setupnya dulu. Jadi untuk setupnya kita tinggal klik aja, terus klik enter aja untuk langsung di setup Windows XP-nya. Terus kita pencet F8 untuk agree kepada terms and condition-nya. Nah, untuk seperti yang dilihat, tadi kan kita sebelumnya sudah mengalokasikan sebanyak 40 GB kepada virtual machine ini. Dan seperti yang dilihat, di Windows XP ini sudah teralokasikan ya unpartitioned space, yaitu sebesar 40.955 MB atau sekitar 40 GB. Jadi ini langsung aja kita install aja untuk yang unpartitioned-nya. Dan ini untuk format file sistemnya saya pilih yang quick aja. Dan biarkan setup ini berjalan sampai prosesnya selesai. Oke, bisa dilihat untuk setup awalnya sudah selesai ya. Sekarang kita akan memasuki ke setup Windows XP-nya itu sendiri. Nah, seperti yang dilihat untuk window-nya sendiri agak kecil ya. Jadi kita di sini akan menggunakan ini untuk enter full screen mode-nya kita akan menggunakan yang ini. Oke, jadi akan layarnya agak lebih besar. Dan selanjutnya di sini bisa dilihat setelah menunggu untuk collect information, dynamic update dan preparing installation sudah dilakukan. Jadi kita akan melakukan installing Windows. Di sini kita akan melakukan beberapa setup ya. Ya, untuk yang pertama ada regional dan optional setting, dan language options. Ini langsung next saja. Untuk nama, ini saya berikan nama saya. Organization mungkin saya akan pilih dengan Nusantara seperti itu. Oke, next. Nah, dan selanjutnya khusus untuk Windows XP ini sendiri membutuhkan product key ya. Ini kasusnya akan berbeda-beda untuk beda-beda OS, cuman karena Windows XP ini dulu dikomersilkan jadi memiliki product key. Pada kesempatan kali ini saya memiliki ada satu serial code yang saya masih belum pakai, jadi saya akan pakai sekarang. Oke, untuk product key saya sudah masukkan dan saya akan next. Oke, untuk computer name-nya saya akan taruh user saja dan saya akan membiarkan administrator password-nya tidak kosong. Lalu saya akan klik next. Oke, untuk playtime-nya dibiarkan saja ya, langsung next saja. Oke. Dan proses penginstalan akan dimulai. Tapi sebelum itu kita akan melakukan ini ya, networking setting-nya kita bikin typical saja. Terus ini kita langsung next aja. Dan membiarkan instalasi Windows-nya lanjut berjalan. Oke, untuk Windows XP-nya sendiri sudah di setup ya. Jadi kita langsung untuk setup user terakhirnya aja kita langsung klik next. Untuk ini saya akan not right now dulu. Next, ini saya skip saja untuk koneksi dan saya tidak mendaftar Microsoft dulu ya. Untuk nama ini ya saya taruh user aja dulu. Oh, nah. Saya akan tulis nama saya dulu. Oke.
seperti yang dapat dilihat ya, kita berhasil mendownload virtual machine dengan operating system yaitu Windows XP Professional. Dapat dilihat semua berfungsi dengan baik, VM-nya berjalan dengan lancar, dengan aman dan terisolasi juga. Jadi ketika memang kita akan melakukan sebuah operasi di sini tidak akan berpengaruh kepada OS host yaitu Windows 10 yang saya gunakan sekarang untuk hostnya. Bisa dilihat semua program berjalan dengan baik ya. Nah, setelah melakukan instalasi sendiri ini juga dapat dilihat sudah baik ya. Kita dapat jika kita ingin meng-close VM ini, kita dapat ke sini yang ada tombol pause, ada drop down button, kita pencet dan kita langsung shutdown gasnya aja. Oke. Dan di sini posisi virtual machine-nya sudah mati dan sini kita bisa lihat ya. Di sini kalau sudah mati dan sini ada tombol untuk power on dan ada list dari spek-spek yang digunakan yang dialokasikan ke virtual machine ini. Dan untuk menyalakannya lagi, kita tinggal hanya memencet power on atau kita bisa mengedit virtual machine settings-nya yang tadi kita bisa mengatur dari segi hardware yang dialokasikan. Jadi kita coba power on lagi. Ya, dapat dilihat bahwa pas setelah tombol power on itu ditekan, langsung akan membooting Windows XP-nya lagi. Oke. Nah, sekian dari video demonstrasi penginstalan dari virtual machine ini. Terima kasih.